Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rona Hoyurnisa dari kelas 12 MIPA 3. Di sini saya akan mencoba mempraktikkan tentang listrik statis secara sederhana. Tapi sebelum itu, apa sih yang dimaksud dengan listrik statis? Listrik statis adalah kumpulan muatan listrik pada suatu benda yang bersifat tetap atau statis, atau ketidakseimbangan muatan yang dimiliki oleh suatu benda. Fenomena listrik statis terjadi ketika partikel bermuatan ditransfer atau berpindah tempat dari satu tempat ke tempat lainnya. Listrik statis ini biasanya terjadi dalam waktu singkat, dikarenakan tidak adanya aliran listrik secara konstan, dan biasanya listrik statis terjadi pada benda yang bersifat pasif. Contoh kejadian listrik statis yang sering terjadi di lingkungan yaitu saat kita menyisir rambut menggunakan sisir, maka akan terlihat bahwa rambut akan terangkat mengikuti arah sisiran. Selain itu, ketika kita melakukan percobaan menggosokkan penggaris ke rambut, pada awalnya rambut bersifat netral, tapi ketika penggaris ini digosokkan ke rambut, maka muatan pada rambut akan berpindah ke penggaris, sehingga penggaris akan bermuatan negatif. Perpindahan elektron ini menyebabkan terjadinya perbedaan muatan pada rambut dan juga penggaris, sehingga terjadilah fenomena listrik statis. Di sini saya akan mencoba praktek bagaimana cara menerapkan listrik statis secara sederhana. Berikut adalah bahan-bahannya. Pada percobaan pertama, kita membutuhkan 2 buah sedotan, 1 botol air mineral, dan juga 1 kain. Pada percobaan kedua, kita membutuhkan potongan kertas, penggaris, dan juga kain. Pada percobaan pertama, langkah yang perlu dilakukan adalah yang pertama, letakkan sedotan di atas tutup botol. Dan yang kedua, kita ambil sedotan lainnya dan gosokkan kepada kain. Gosoklah hingga sedikit hangat. Apabila dirasa cukup, kita lihat apakah yang akan terjadi. Yang terjadi adalah sedotan akan bergerak dengan sendirinya. Hal ini terjadi karena adanya fenomena listrik statis. Pada percobaan tadi, benda yang awalnya bersifat netral ketika diberikan perlakuan berupa gosokan pada kain, maka benda akan berubah muatannya. Yang awalnya bermuatan netral, maka akan bermuatan negatif. Ketika benda yang bermuatan negatif didekatkan kepada benda yang bermuatan positif, maka akan terjadi gaya tarik-menarik. Hal ini dikarenakan adanya perbedaan muatan pada kedua benda. Percobaan kedua, kita siapkan potongan kertas secukupnya dan juga kita siapkan penggaris. Penggaris ini akan kita gosokkan pada kain. Kita tunggu hingga agak menghangat. Apabila dirasa cukup hangat, kita akan letakkan penggaris ini di atas potongan kertas seperti ini. Lihat apakah yang akan terjadi. Yang terjadi adalah kertas ini akan menempel pada penggaris. Hal ini juga merupakan salah satu fenomena listrik statis. Pada percobaan kali ini, penggaris juga mengalami perubahan muatan. Awalnya, penggaris memiliki muatan yang netral. Ketika penggaris mendapat perlakuan berupa gosokan pada kain, penggaris akan berubah muatannya menjadi negatif. Ketika penggaris didekatkan kepada kertas yang bermuatan positif, maka akan terjadi gaya tarik-menarik sehingga kertas akan lengket pada penggaris. Hal ini dikarenakan karena terjadinya fenomena listrik statis. Hukum yang menjelaskan tentang interaksi antar dua benda yang memiliki muatan listrik disebut dengan hukum Coulomb. Hukum ini menjelaskan tentang apabila kedua benda yang memiliki muatan yang sama atau sejenis didekatkan, maka akan terjadi gaya tolak-menolak.
Tetapi apabila kedua benda memiliki muatan yang berbeda atau positif dan negatif, maka akan terjadi gaya tarik-menarik. Kesimpulan yang dapat ditarik adalah yang pertama, listrik statis tidak mengalir atau bersifat diam dan perpindahannya pun sangat terbatas. Yang kedua, listrik statis terjadi karena adanya gosokan atau gesekan antar benda. Yang ketiga, listrik statis bersifat hanya sementara pada suatu benda. Dan yang keempat, listrik statis tidak dapat dialirkan pada suatu rangkaian. Sekian video dari saya mengenai listrik statis. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.